Kali ini kita akan review sepatu running kolaborasi brand Kangki dengan Dr. Tirta. Kangki adalah brand sepatu lokal Indonesia yang namanya lagi naik daun banget belakangan ini. Kita unboxing dulu paket pembelian sepatu Kangki ini. Apa saja yang ada di dalam box pembelian. Dapat thanks card dari Dr. Tirta dan Kangki. Di dalam paket pembelian ternyata kita dapat ekstra insole satu pasang bergambar naga, insole tambahan special edition Dr. Tirta. Nah, terus dilihat di tag harganya juga ini hanya sekitar 200 ribuan saja, nggak sampai 300 ribu. Oke, ini insole yang ada di dalam sepatu, nanti kita bisa ganti-ganti dengan insole ekstra yang tadi yang bergambar naga. Kaki ini namanya naik daun ya belakangan ini, salah satunya karena harganya yang terjangkau dan sepatunya yang empuk. Jadi soalnya kaki itu empuknya itu pas ya, nggak gampang kempes busa sepatunya, jadi dia itu nyaman dipakai untuk jadi sepatu harian. Sepatu kaki yang edisi ini memang didesain sengaja untuk lari ataupun olahraga. Karena setahu aku sepatu kaki yang sebelum-sebelumnya itu banyak yang merupakan sepatu kasual ya. Tapi karena empuk itu jadi dia enak juga dipakai untuk lari ataupun olahraga. Model sepatu yang ini modelnya slip-on dengan material upper satu lapis dan elastis. Jadi bisa nyaman dipakai tanpa kaos kaki ya menurutku. Bagian tumit belakangnya ini di dalamnya ada busa yang berlekuk, sengaja dibuat bentuknya mengikuti bentuk tumit. Jadi biar bisa lebih mengunci kaki kita dengan pas saat kita lari. Tali sepatunya ini kalau dipegang ini bagus ya bahannya, memperkuat pegangan sepatu ke kaki. Jadi tidak hanya mengandalkan elastisitas bahan slip-on saja. Sepatunya ringan, hanya sekitar 260 gram untuk size 44. Modelnya simple dengan beberapa pilihan warna yang aman. Sporty look tapi masih aman ya untuk macam-macam baju sehari-hari atau baju kasual. Desain dan warnanya nggak terlalu nabrak gitu kalau dipakai kasual. Karena modelnya slip-on, jadi sepatu ini punya sirkulasi yang lancar. Nggak akan gerah sih kupikir kalau dipakai lama untuk harian. Nah, kelihatan kan dari video ini kelihatan udara keluar tidak hanya dari depan sepatu, tetapi dari lubang-lubang tali sepatu atau di samping sepatu udara keluar dengan lancar. Kita lihat pelan-pelan video simulasinya. Nah, kelihatan ya, jadi sirkulasi udaranya lancar dari depan dan samping sepatu. Kemudian kita lihat di bagian midsole sepatunya atau busa sepatunya, desainnya simple, pengerjaannya rapi, terus desainnya memang cocok dengan konsep sepatu slip-on. Jadi midsole-nya kalau dipegang itu ringan dan empuk, diukur dengan 2 meter juga. Tingkat kekenyalannya termasuk empuk ya, jadi nilainya kurang lebih sama dengan beberapa seri sepatu Hoka yang pernah aku pakai. Kualitas pengerjaan bagian atas sepatu, kemudian midsole-nya juga bagus ya, rapi banget. Dari sisi jahitan ataupun lem-lemnya, material yang dipakai juga kalau diraba bagus. Jadi semoga saja ketahanannya nanti bagus kalau dipakai untuk sebagai sepatu tempur harian. Bagian sole bawah atau outsole sepatunya bentuknya lebar, jadi selain empuk, kaki ini memang cocok untuk yang berkaki lebar. Ruang midfoot atau bagian tengah sepatu sampai depan itu betul-betul lapang. Desain sole bawahnya juga nggak agresif, model gripnya ya. Memang cocok dengan peruntukan sepatu ini yang didesain untuk pemula yang lari dengan jarak 5-15 km dengan pace atau speed santai. Karet gripnya ada di bagian depan dan belakang sepatu saja. Saat dipegang sih ini gripnya kerasa cukup kesat ya. Sedangkan bagian tengahnya ini sebetulnya hanya busa yang menyambung ke bagian midsole. Semoga karetnya ini punya durabilitas atau ketahanan yang baik ya. Baik, sekarang kita tes dulu sepatu ini untuk lari sejauh 10 km. Setelah dipakai lari 5 dan 10 km, sepatu ini kerasanya itu ringan banget di kaki ya, kemudian empuk. Kerasa nyaman gitu di telapak kaki. Walau modelnya slip-on, tapi sepatu nggak kerasa slip atau geser-geser saat lari. Karena ada tali sepatu yang ngebantu memegang kaki kita dengan kuat. Terus bagian tumit belakang juga kekunci sepatu dengan baik. Sepatu kaki yang aku pakai ini size 44, insole 28 cm. Sama dengan size sepatu-sepatu berikut. Jadi untuk aku pribadi nggak merasa harus naik ataupun turun size saat memakai sepatu kaki ini. Oke, kesimpulannya setelah mencoba sepatu kaki ini, yang aku sukai dari sepatu ini ada. Yang pertama, sepatu ini cocok untuk yang kakinya lebar. Jadi sepatu ini punya ruang yang cukup lapang dari bagian tengah sampai ke depan. Jadi bisa masuk untuk yang kakinya lebar.
Yang kedua, sepatu ini ringan dan empuk. Salah satu sepatu lokal paling empuk yang pernah aku coba. Desainnya simple, jadi dia masih cocok untuk jadi sepatu kasual harian. Misalnya buat ngantor, ataupun buat kuliah, ataupun aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kurang aku suka dari sepatu kaki ini yaitu stabilitas sepatunya kurang. Jadi di bagian sini itu kurang untuk support stabilitasnya. Ya wajar sih karena model sepatu ini kan slip on. Jadi mungkin sepertinya untuk teman-teman yang larinya overpronator ataupun kaki rata agak kurang cocok pakai sepatu ini. Yang kedua, untuk ukuran sepatu lari atau sepatu running saat ini, desain sepatu ini terlalu cari aman atau ya biasa aja gitu. Jadi belum ada ciri khas desain yang kuat atau karakternya itu menonjol di sepatu ini. Kan kalau sepatu seri Kanki yang lainnya, yang kasual terutama ya, kita itu kalau dari jauh pun lihat sekilas itu ada ciri khasnya. Kita udah tahu, oh ini tuh merek Kanki gitu. Nah kalau ini belum. Yang ketiga, menurut aku sepatu ini karakternya kurang cocok ya untuk latihan kecepatan, terutama untuk teman-teman yang lagi cari sepatu untuk tes 12 menit itu, aku sarankan cari sepatu seri lain aja. Dengan harga hanya 200 ribuan, sepatu ini aku bisa bilang nyaman banget. Jadi kenyamanannya melebihi harganya. Jadi kalau teman-teman merupakan runner pemula, terus sukanya lari santai ya, nggak kebut-kebutan, nggak mengejar speed atau pace tinggi, ya udah cocok banget sepatu ini.